Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis suatu struktur portal bergoyang dengan metode slope deflection. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana cara menghitung portal bergoyang dengan metode slope deflection, sebaiknya kita harus memahami terlebih dahulu seperti apa karakteristik dari portal bergoyang tersebut. Nah, jadi di sini dijelaskan suatu struktur portal akan bergoyang ke kiri atau ke kanan apabila posisi beban atau geometrinya tidak simetris. Nah, kita lihat pada gambar di sini terdapat sebuah struktur portal di mana jika kita lihat dari geometri strukturnya ini simetris, tetapi kita lihat pada pembebanannya tidak simetris. Kalau kita tarik sumbu simetrisnya di tengah ini, maka kita lihat bahwa bebannya berada pada posisi kiri dari struktur ini, sehingga untuk pembebanannya berada pada posisi yang tidak simetris. Nah, akibat beban P, ini akan timbul momen di titik B atau MBC, dan momen di titik C yang disimbolkan dengan MCB. Nah, karena MBC ini lebih besar daripada MCB, jadi momen di titik B ini lebih besar dari momen di titik C, sehingga sebagai hasilnya portal akan cenderung bergerak sebesar delta, seperti ini, ke arah ke kanan. Nah, kemudian selain dari pembebanan tadi yang tidak simetris, suatu struktur ini juga akan bergoyang ketika memiliki beban seperti ini, diberikan beban ke arah horizontal ke samping, maka akibat beban P ini, portal juga akan mengalami goyangan ke arah kanan sebesar delta seperti ini. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana menganalisis portal ini ketika terdapat sebuah beban yang tidak simetris atau geometrinya yang tidak simetris. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara portal bergoyang dan tidak bergoyang, terutama dalam analisisnya? Jadi di sini jelaskan perbedaan antara portal bergoyang dan tidak bergoyang dalam analisis adalah terdapatnya besaran simpangan atau penurunan pada elemen tertentu yang disimbolkan dengan C seperti ini. Jadi kita tahu bahwa ini adalah sebuah persamaan untuk metode slope deflection. Nah, kemudian kita ingat bahwa beberapa pertemuan lalu kita sudah membahas bagaimana menganalisis portal tak bergoyang dan di mana variabel C-nya ini diabaikan atau sama dengan 0 karena tidak terjadi simpangan ataupun penurunan pada tumpuan tertentu. Nah, pada analisis portal bergoyang ini, untuk C ini kita pertimbangkan atau kita perhitungkan. Nah, jadi menjadi perbedaan adalah di variabel C-nya ini. Nah, untuk menentukan besaran variabel C-nya ini adalah bisa kita hitung dengan delta per L. Jadi besarnya simpangan atau penurunan dibagikan dengan panjang dari batang atau elemen dari portal itu. Nah, kemudian selain menggunakan persamaan sigma momen join sama dengan 0, jadi kita tahu pada sebelumnya untuk menentukan theta atau sudut rotasi pada B dan C itu kita menggunakan prinsip keseimbangan momen di titik-titik tertentu. Nah, pada metode subdeflection ini diperlukan persamaan tambahan yang lain. Jadi di sini selain menggunakan persamaan momen join sama dengan 0, diperlukan persamaan tambahan untuk mencari deltanya yang disebut sebagai persamaan geser. Dengan jadi ada istilah persamaan baru yang kita perlukan atau yang kita tambahkan pada portal bergoyang ini dengan meninjau sigma gaya horizontal sama dengan 0. Jadi di sini contohnya misalnya terdapat sebuah struktur portal ini kemudian diberikan gaya luar sebesar 10 kN ke arah kanan, maka akan terdapat reaksi di tumpuan A dan tumpuan B dengan arah berlawanan dengan gaya aksi yang bekerja atau 10 kN ini. Sehingga ketika kita meninjau sigma gaya horizontalnya, maka P di sini dikurangi dengan reaksi horizontal A dan kurangan dengan reaksi horizontal D, di mana arah ke kanan ini positif dan ke kiri ini negatif. Makanya sigma horizontal sama dengan P dikurangi dengan RHA dan RHD. Nah, kemudian pada metode subdeflection ini kita mencari terlebih dahulu momen-momen ujungnya. Sehingga nanti sedangkan untuk mencari P-nya ini, besarnya gaya yang bekerja di sini, maka bisa kita selesaikan dengan menjumlahkan momen yang di A dengan yang di B, kemudian dibagi dengan panjang dari lengan atau dari batang ini. Sehingga di sini contohnya, ketika kita ingin meninjau reaksi di H ini, maka kita bisa meninjau sigma momen di B sama dengan 0, maka RH sama dengan MAB
ditambahkan dengan MBA dibagikan dengan bentangnya. Begitu juga untuk yang ketika kita ingin meninjau gaya horizontal di D, maka kita meninjau sigma momen di C sama dengan 0, maka untuk menentukannya adalah MDC, momen dari D ke C, dan ditambahkan dengan MCD dibagikan dengan bentangnya. Sehingga nanti akan kita peroleh RAH dan RHD-nya. Sehingga kita bisa membentuk sebuah persamaan horizontalnya yang seperti ini. B dikurangi dengan RHA dan dikurangi dengan RHD-nya. Oke, kemudian nah untuk prosedur analisis struktur portal bergoyang ini untuk proses sama saja dengan yang tak bergoyang karena perbedaannya hanya pada variabel persamaan di slope deflection ini yang C tadi. Jadi urutannya sama. Yang pertama kita tentukan dulu degree of freedom atau derajat ketidaktentuan kinematiknya. Kemudian kita gambarkan free body diagram untuk mendapatkan fix and momentnya. Kemudian kita bentuk persamaan slope deflection. Kemudian nomor 5 ini yang ada perbedaan sedikit. Jadi selain pada meninjau keseimbangan gaya pada join, juga meninjau sigma gaya yang horizontal sama dengan 0 ya. Kemudian kita hitung momen ujung tumpuannya, kemudian hitung reaksi tumpuannya, sehingga nanti yang terakhir kita bisa menggambarkan diagram geser dan diagram momen lenturnya. Nah, kita masuk ke contoh saja. Ini ada sebuah contoh analisis portal bergoyang. Jadi di sini terlihat bahwa untuk geometri strukturnya atau geometri portalnya tidak simetris, yang arah sumbu X. Kemudian untuk pembebanannya juga tidak simetris, di mana bentang di sini 7 meter dan posisi beban berada pada 3 meter ke kiri dan 4 meter ke kanan. Nah, di sini diminta untuk menghitung reaksi peletakan dan menggambar diagram geser dan momen lenturnya. Nah, tahapannya sama, jadi untuk awal kita tentukan dulu degree of freedom-nya. Di sini karena tumpuan A dan B di sini adalah jepit, maka tidak terdapat rotasi. Sedangkan pada tumpuan C dan D ini bisa berotasi, maka di sini terdapat memiliki 3 degree of freedom ya. Jadi yang pertama, theta di sini, sudut rotasi di C dan di D, kemudian juga ada C atau simpangan yang terjadi pada batang ini. Penurunan di batang AC dan di batang AD. Jadi di sini bergerak ke kanan, maka di sini akan terdapat C sejauh AC yang nanti akan kita hitung, kemudian juga yang DD di sini. Jadi terdapat 3 ketidaktentuan kinematiknya. Jadi di sini berapa panjang delta di sini juga akan kita hitung. Jadi untuk ketidaktentuan kinematiknya theta C, theta D, dan delta di sini. Nah, kemudian yang kedua kita tentukan fix and moment-nya. Kita tahu bahwa dalam menentukan fix and moment ini adalah berdasarkan gaya luar yang bekerja. Kita lihat dari batang ini di soal, maka batang yang memiliki nilai fix and moment-nya adalah batang CD saja, sedangkan AB ini 0 dan BD juga 0 karena tidak ada beban yang bekerja sepanjang batangnya. Oke, kemudian kita di sini batang AC, fix and moment-nya untuk AC atau CA-nya 0, kemudian yang CD karena memiliki beban dan tidak simetris, maka kita lihat persamaan lihat di rekapan fix and moment gambar-gambarnya. Nah, di sini diketahui untuk persamaannya adalah P dikali B kuadrat per A dibagikan dengan L kuadrat. Nah, di sini A-nya adalah bentang sebelah kiri dan B-nya sebelah kanan. Dan setelah kita hitung, diperoleh fix and moment di bentang CD yang di sini, dari sini ke sini adalah negatif 39,2, sedangkan yang DC dari BKA ini adalah 29,4. Sedangkan pada batang DB itu 0 karena tidak terdapat gaya luar yang bekerja. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung rotasi C akibat simpangan atau penurunan elemen. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara portal bergoyang dan tidak bergoyang. Pada portal tidak bergoyang, C ini langsung kita buat sama dengan 0, karena tidak terjadi simpangannya. Nah, pada portal bergoyang ini memiliki nilai tertentu, di mana besaran C ini adalah delta per L-nya. Jadi, si AC, batang AC ini adalah deltanya dibagikan dengan panjang batang ini, itu juga untuk yang BD. Delta di sini dibagikan dengan ya panjang dari batang BD-nya. Oke, jadi kita sudah peroleh persamaan untuk C-nya, penurunannya. Selanjutnya kita tuliskan persamaan slope deflection untuk setiap batangnya, batang AC, batang CD, dan batang DB. Untuk batang AC jadi 2 EI per L ya, jadi L-nya adalah 7 di sini, kemudian ditambahkan dengan 2 dari sudut
Di sini sudut rotasi di A tidak ada sama dengan 0, sedangkan di C ada, jadi plus C dikurangi dengan 3 dikalikan dengan sudut penurunannya adalah yang untuk AC tadi adalah delta per 7, ditambahkan dengan fix and momennya. Karena di sini tidak ada gaya yang bekerja, maka frame di batang AC ini sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh persamaan baru atau persamaan self deflection untuk batang AC ini. Begitu juga untuk batang BD, kita masukkan sudut rotasinya, kemudian kita masukkan untuk fix and momennya. Batang BD yang ini, di B ini tidak ada rotasi, sehingga di sini 0. Kemudian di D-nya terdapat rotasi, sehingga ada theta D. Kemudian untuk persamaan penurunannya adalah delta per L, di mana panjang bentang B ke D ini adalah 5, maka delta per 5, sehingga diperoleh persamaan slope deflection untuk batang BD ini. Dan yang terakhir adalah batang CD, karena di sini terdapat gaya yang bekerja, maka di sini terdapat fix and momennya. Jadi di sini 2 EI per L, panjang C ke D ini adalah 7, kemudian di sini terdapat theta C, terdapat juga theta D, dikurangi dengan 3 dikali 0, karena di batang ini tidak terjadi penurunan. Posisinya kita lihat masih horizontal di sini, maka untuk penurunannya sama dengan 0, kemudian ditambahkan dengan momen fix and momennya. Nah, kita lihat yang sudah kita peroleh di sini, negatif 39,2 dan 29,4. Oke, jadi kita sudah selesai menentukan persamaan self deflection untuk tiap batangnya. Selanjutnya adalah kita tuliskan persamaan kesetimbangan momen untuk gaya horizontalnya. Untuk persamaan kesetimbangan momen dan gaya horizontal. Jadi untuk momen kita lihat di titik C dan di titik D. Jadi di titik C ini adalah MCA dan MCD, kemudian di titik D adalah MDB dan MDC. Nah, selanjutnya tadi tambahan untuk peta goyang kita harus juga membuat persamaan untuk keseimbangan gaya horizontalnya. Jadi di sini ada reaksi horizontal di A, ketika kita jumlahkan dengan reaksi horizontal di B itu harus sama dengan 0. Nah, yang pertama kita hitung dulu sudut rotasi theta dengan mensubstitusikan persamaan self deflection ke persamaan kesetimbangan momen. Jadi yang pertama dulu MCA plus MCD, MDB plus MDC. Jadi persamaan yang setiap batang sudah kita peroleh di sini, kita masukkan di sini. MCA, MCD, sehingga di sini kita masukkan dan diperoleh persamaan baru yang merah ini. Kemudian untuk yang kedua juga, untuk momen di batang DB dan DC, kita masukkan dari sini, yang DB dan DC, kita jumlahkan sesuai dengan di sini, sehingga diperoleh persamaan barunya yang merah ini. Jadi ini keseimbangan momen di titik C, dan ini adalah keseimbangan momen di titik D. Nah, selanjutnya setelah mengetahui persamaan keseimbangan momen, selanjutnya kita menentukan keseimbangan untuk gaya horizontalnya. Nah, kita tahu seimbangan gaya horizontal itu adalah reaksi horizontal di A ketika dijumlahkan dengan reaksi horizontal di B itu harus sama dengan 0. Nah, untuk menentukan reaksi horizontal adalah kita bisa dengan menjumlahkan momen di tumpuan bawah dan dengan posisi atasnya dibagikan dengan bentangnya, sehingga kita peroleh nanti RHA dan RHD-nya. Sehingga seimbangan horizontalnya adalah MAC plus MCA plus L dan MBD plus MDB plus L. Jadi AC, CA dibagi L, ditambah dengan BD, kemudian DB dibagikan juga dengan L-nya. Oke, sehingga di sini kita coba selesaikan, kemudian kita buat persamaan barunya. Ini kita kalikan seperti sekali silang seperti ini, diperoleh 5 MAC, MCA, kemudian 7 dikali MBD, plus MDB, sehingga kita peroleh persamaan baru untuk gaya horizontalnya. Jadi kita sudah dapat 3 persamaan ya. Jadi tadi yang persamaan momen yang 2 ini, keseimbangan momen, dan yang bawah adalah gaya horizontal. Nah, jika kita lihat di sini adalah terdapat 3 variabel yang akan kita cari, yaitu theta C, theta D, dan deltanya ini. Nah, jika kita hanya menggunakan 2 persamaan saja berdasarkan keseimbangan momen, maka kita belum bisa untuk menyelesaikan persamaan ini. Makanya tadi diperlukan tambahan 1 persamaan yang horizontal sehingga bisa untuk menentukan variabel delta C, delta D, dan theta-nya ini. Nah, kemudian 3 persamaan ini, 3 variabel ini kita eliminasi. Nah, kemudian diperoleh untuk theta C-nya adalah 40,211, kemudian theta D-nya adalah negatif 34, kemudian untuk deltanya adalah negatif 25,117. Nah, setelah kita berhasil menentukan sudut rotasinya dan juga penurunannya, maka untuk menentukan momen-momen ujungnya tinggal kita substitusikan saja ke persamaan self deflection yang tiap batang yang sudah kita
hitung sebelumnya yang di sini. Tinggal kita masukkan saja theta C-nya berapa, deltanya berapa, kemudian theta D-nya berapa, deltanya berapa. Sehingga akan kita peroleh nanti hasilnya seperti di sini. Setelah disubstitusi diperoleh momen AC 14,6 dan MCA 26, dan begitu juga untuk batang-batang yang lainnya. Jadi tinggal disubstitusikan saja nilai-nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, kemudian kita cek apakah hasil hitungan kita sudah benar. Jadi ketika sudah mengetahui momen-momen ujungnya, kita kontrol tadi dengan keseimbangan gaya momen dan juga keseimbangan gaya horizontalnya. Jadi MCA kita jumlahkan dengan MCD harusnya adalah hasilnya 0. Nah, kita lihat momen di sini MCA adalah 26 dan MCD di sini adalah negatif 26. Kemudian ketika jumlahkan maka hasilnya sama dengan 0, berarti sudah benar. Itu juga untuk MBD dan itu juga untuk gaya horizontalnya, berarti hitungan kita sudah benar. Nah, selanjutnya tinggal kita buat free-body diagramnya seperti ini. Jadi diperoleh di sini untuk momennya, tinggal kita plot saja di batang AC, di batang BD-nya ini. Itu juga untuk yang lainnya. Kemudian untuk menentukan gaya horizontalnya, tinggal jumlahkan momen ini, jumlahkan momen ini di bagian jumlah batangnya, maka akan diperoleh nanti untuk gaya horizontal.